Nanti kalau mau yang dikunci sama Pak Surat. Nggih. Air langsung. Oh nggih. Oh, Mas Tok betul niki pun. Ini juru kuncinya. Abdi dalem sinuwun habis tesih nggih. Kelihatan Pak Slamet itu ya. Oh, niki ingkang nggih. Iki ingkang pokok taruh. Oh, nggih. Mboten karena kesibukan. Nggih. Wow, nun sewu nyempil dupa pitulungan wae nggih sowan para yang leluhur yang berkah Gusti yang Maha Welas Asih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saderenge milai sekedhik matur ingkang dokumen asli teng griya namung wonten sederek singkat cerita asli Kebumen namung tugas teng Kementerian Agama Tangerang Banyu banget. Oh, pasti pernah Kang Mas nih. Yeah. Kang Mas Misan apa Mindo? Kulo Misan atus e. Kulo nggih mboten tepang, sing tepang mas-mase kulo. Nah, intinya beliau terus ke Kebumen nemui kakak pengen suwan nang Keraton Jogja teng Tepas dalan-dalan. Pengen ngurus kekancingan. Kulo kan mboten paham. Yeah. Cuma kulo memang gak ada silsilah keluarga, sampun diberitahu dari 2006 sampai 2021 nggih. Dan niku terus teng Jogja nggih monggo kula dherekaken. Kula ngederek ngetos pundi kantore, kula tanglet teng kula rencane Mas Raden Doni. Mas Raden Doni Megananda itu adik kandungnya Mas Raden Roy Suryo Pakualaman. Nah, kula sahabatnya Raden Doni di kegiatan kebudayaan. Pernah derek kita maupun cara pas ngobrol santai Indonesia itu Mas Raden Doni Megananda. Mas Raden Doni Suryo Megananda adik kandung. Singkat cerita terus ketemu penggriya kula teng Bantul teng Sewon. Mas Fajri Asmoni itu menyampaikan kalau mau ngurus karena ada dokumen asli sebelum kemerdekaan RI punya bapaknya ayahnya yaitu si Pak D kula Pak Le gitu kan. Akhirnya kita sowan ke keraton, kemudian beliau bawa fotokopiannya belum aslinya, ketemu kemudian dicek di data ternyata betul wonten sedaya. Saya terus terdiam karena selama ini saya hanya dengar cerita dari keluarga masih yang Mataram, khusus pun Mbak Nur Iman Melangi. Niku sih Mbah kula, Raden Sandio, Mbah Pangeran Hanafi, kakaknya Sinun HP Kaping pindah kali PP kali, tapi pindah ibu. Sedaya putranipun Gusti Mahaprabu Amangkurat-Jawi. Ya, sebelum pisah Surakarta kali Ngayogyakarta dengan singkat cerita, kemudian ngurus berkas-berkas langsung ingin cari dokumen aslinya kepanggil sama ponaannya si Mas Fajri, tapi ponaannya lebih sepuh karena Mas Fajri itu putra satu-satunya dari garwo keempat dari bapaknya. Nah yang tadi yang mukan itu dari garwo pertama. Akhirnya ngurus kita berlima, Mas Fajri, kakak kandung saya Mas Sugeng, saya, kemudian ada ponaan saya seorang Gus ya, dia punya pondok kecil sama ponaan Putu itu ya, putunya Mas Fajri. Benar-benar tidak mengira yang selama ini hanya dongengan cerita, bahkan kita menghindari karena kita pun jadi kawula alit mawon, kita tansah rendah hati, andap asor karena memang dulu simbah-simbah bilang nutup itu semua karena pertama itu dicari Belanda karena simbah saya dulu senopatinya dan ponaannya Gusti Pangeran Diponegoro, pendiri Masjid Agung Kebumen namanya Mbak Imam Nadi itu yang ditugaskan, makanya dihilangkan jadi awas statusnya gitu. Tapi yang kedua yang paling penting substansi itu sudah dari simbah-simbah agar kita itu andap asor, tawaduk, rendah hati, tidak adikan adik-adik, makanya dihilangkan. Tapi kok hadir formal legal formalnya atau syariatnya kok datang ke parang matur teng Bopo Dharma Pencara kali Bopo Suratman nggih. Nah punika KTA rawuh ingkang kekancingan asli wonten griya. Enggak mengira ini benar-benar hadir. Nah punika kula akhirnya tanggal 11 April 2022. Nah punika ingkang nopo grade-nya urutannya kula Muhammad Mahfud Asma Jawi kula Gilang Seto Sihrekso niku leluhur piyambak melalui sukma kula pengen Asma Jawi Jawa niku terus dijawab jenengmu ya jenenge Gusti Muhammad kan ning Jawa Gusti Welas Asih sih Mahfud kan direkso Sihrekso lahir pun napas teng Merapi teng Bopo guru kula rencane Mbah Marijan ya. Dan masih sugeng masih relatif muda
beliau ingkang jagi Merapi secara spiritual. Selain nek Mas Asih kan secara formal. Kula ngiringi masuk pengawasan Maulid Nabi teng Mas Asih juga tapi malah. Oh. Nggih terus pun sering menganti seminggu sebelum labuhan kula nggih sowan yang bahan tertarik tapi nggak boleh diposting karena itu kan dekat banget dengan Merapi. Ternyata kula katimbalan seminggu baru yang formal. Mas Asih dari keraton kesana nggih labuhan Sri Mangati kalau wingi suran ingkang dereng dangun niki nggih surong ya terus nggih. Nah punika ibu kula asmunipun nek jalur ibu niku Istihamidah. Kami ngertos Raden Nganten. Selama ini kan ibu dipanggil teng sedaya keluarga kan Denok Roro. Kula kan enggak paham. Setelah ibu menjelaskan, nah setelah ini keluar baru saya paham kuburan ini kekancingan silsilah atau sarasilah atau genealogi atau DNA gitu. Nah saat menginggil ibu kula maka ada simbah kakung kula Mbah Muhammad Ngali, simbah buyut Muhammad Ngali juga, simbah canggah Kiai Penghulu Muhammad Ngalwi. Nah ini beliau putranya Mbah Kiai Imam Nati sama Mbah Nyai Imam Nati. Nah Mbah Nyai Imam Nati ini putri dari Raden Ayu Kamaluddin Ningrat, garwanipun simbah Kiai Kamaluddin Ningrat Penghulu Keraton Jogja. Mbah Raden Ayu Kamaluddin Ningrat salah satu putri dari Bendoro Pangeran Aryo Dipoyono. Nah, teng buku saking Keraton Induk kula nggih gadah fotokopianipun Gusti Bendoro Pangeran Aryo Dipoyono niki salah satu putra kelima atau ketujuh dari selir dari sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono kaping kalih ing Ngayogyakarta Diningrat. Nah, punika sedaya wonten ing petikan Yatna Pustaka Asal Usul. Nah, punika kathah kawus ketik matur saderenge terjawab. Berarti 2000 nek mboten 2020 nek 2021 kula mboten rencana katimbalan iki. Awalipun kula badhe teng Gunung Kidul sowan nggih penasehat Keraton Jogja, Asli pernah kang masipun Sinun Hati Sedoso gandeng ibu puteranipun Hati Songo ingkang wonten Gunung Kidul nggih pun sepuh tapi nggih dereng isi hampir 8 dosa lah nggih tapi kasih sehat. Kalau teng selo mabur, selo goyang ya, selo goyang. Pagi hari mungkin kalau tawasulan, kalau meditasi tirakat tira, menginggil niko, kalian ningali jimatan agung, imogiri. Kalau pokoknya nyambung frekuensi, energi vibrasi, berkah kalian yang Sunan Agung lan sak putra wayah, kemudian Sunan Hati. Cekap Pak Parianto itu kan jam 5:30 kok dugi. Muruki kula mendatangi kula, akhirnya kula kenalan. Kula kebetulan juga belum lama ini jadi tenaga ahli Dinas Pariwisata Provinsi DIY, pengembangan wisata budaya religi Provinsi DIY Oktober sampai Desember 2022. Jadi 1,5 tahun yang lalu bersama Kaprodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI, namanya Pak Dr. Iqbal Firusada. Keliling Provinsi DIY Bukilunda, di puncak tertinggi Gunung Kidul, makomnya Purbo Sejati lan Purbo Kusumo, puncak Sumilir, Caket Batara Seripen, dan setengah 2 masuk jurang. Masih paling selamat ilujeng. Nah intinya pun terjawab hari ini. Jawabannya pun waktu niku kemudian kalau langsung saking mriki sowan tek bar niku kula ningali cahaya teng nggih Tata Sukma nggih. Saya lari kayak ndak orang sadar. Dan itu kan belum dibeton, yang bangun lari masih setapak itu, tok sampai di batu yang besar, yang jalan setapak. Pak Parianto sampai nyusulnya sampai wong lu lari sekencang-kencangnya, nggak peduli karena sudah nggak sadar tapi nggak sadar. Saya naik ke batu itu, saya nyium, saya bilang piramida Nusantara, piramida Nusantara. Nangis gubuk. Setelah cukup, Pak Parianto nyusul, saya sadar kesadarannya utuh, saya mandap, nyuwun ngapunten menawi kelaku, karena itu bukan saya lagi. Saya derek pirsa sedikit tentang apa ini Ndang Bekung. Dia udah bilang memang tempat semedinya Gusti Mahaprabu Sekenangan Kusumo. Intinya belum jelaskan, belak-belak saya bilang ini bukan hanya batu, ini sana saya loi mercusuar, saya bilang ini tanda bahasa kamu sign gitu, tanda. Kalau Islam pun ayat gitu, ayat kan tanda. Ini kalau membentuk ini ke arah mana? Arahnya saya tanya, arah selatan, kidul, kulon, tanya tempat ya. Kamu cekal,
Kemudian intinya kula nyasi artos 300.000 malam Jumat Kliwon saestu kula tulung tumbas sekar duka napa menyang aturaken teng Minggu. Nek kula mangke saged sowan iki kula sowan nek mboten nyuwun tulung jenengan didherekaken sinten putrane. Akhirnya betul. Malam Jumat Kliwon saya nggak bisa. Beliau sama temennya beli menyan, bunyi ukul rampe, ditaruh di atas itu, difoto dan dikirim kulo tenggriyo pergus. Nah setelah itu kulo cekap, kulo nginggil, dikunci toh nih kan, kulo mandinya teng dak nih kan. Nggih intisari kemudian kulo mandap, cekap, kampun pamit, lanjut Gunung Kidul cekap. Nah kulo kemudian pinangi beliau kan juga 2020 teng ngobrol santai Indonesia, beliau 2 atau 3 kali. Masuk kalau tanya tentang panci mas dan lain-lain yang nanti kita bahas. Nah pas beliau waktu itu kan pas awal mau teng Jogja 100 hari ngendiko kalau tempatnya mau dirahasiakan dulu sampai nunggu dawuh dari leluhur untuk dibuka. Nah ketika dibuka sendang mengepung saya terdiam. Gusti kok yoki dharma kuncara mulyake. Kemudian bangun itu ketika 2 tahun yang lalu saya juga tanpa planning digerakkan. Beliaulah salah satu tokoh spiritual Nuswantara Jawi Cilacap yang sangat menguasai Gunung Mandala Kiri, Serandil, Jambi itu Jambi Limo saya juga sempat nanya Gua Nogorojo, Gua Rahayu dan lain-lain. Akhirnya hari ini kasunyatan. Saya pernah 2 kali lewat sini, mau sowan beliau pakai mobil, tapi belum jadi. Terakhir sudah bawa menyan Merapi juga nggak jadi. Hari ini nggak ada rencana ngelatih anak kulo, ngelatih motor trail nih kok. Lewat kampus isi, lewat Piyungan, wow sowan teng Sunan Geseng. Akhirnya kasunyatan. Sedetik niku kulo perkenalan kulo Pak Muhammad Mahfud, kulo mucal teng Yen Sunan Kalijogo, 17 tahun mucal, namung remene nggih. Laku tirakat keliling gunung alas samudra pundi mawon. Nah, kulo Kebumen Masjid Agung Kauman alun-alun. Namun garwa kula asli Kali Putih Pendowo Harjo Sewon Banten. Gapura Kasongan ngetan seperti menawi mangke Ki Dharma sampun cekap satu kula tenggo berkait bubuk bapak ibu maraseta kula. Mangke kawula traktir dahar ngunjuk napa. Namun beliau kan laku tirakate pun nek kersa mangke sekalian monggo saged tasakuran nggih. Nggih saged pun nilai nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai, salam kebajikan, salam lestari alam raya semesta, Rahayu Sagung Dumadi berkah dalam. Oke, masih bersama dengan saya Muhammad Mahfud Gilang Seto Sirekso. Ini ada momentum yang begitu istimewa. Sebelumnya saya ingin menyapa beberapa kolega. Yang pertama ada Dr. Waryani Wacarianto yang dari 2006 itu sahabat saya, sahabat ngajar jadi dosen, teman prajabatan, dan juga 2010 sama-sama kita meriset mengenai peradaban Atlantis Nuswantara yang mengawali saya di Kebumen. Saya ketua lapangannya dan reporternya juga bersama 7 anggota. Nah, ilmuwannya adalah Dr. Waryani Wacarianto yang kemudian menulis Peradaban Atlantis Nusantara 1229 halaman. Beliau ilmuwannya, dan keilmuannya itu beliau integrasi interkoneksi, menjumbuhkan, memanunggalkan, menyawijikan, jumunengke ilmu religion, sains, filosofi atau agama, budaya, teknologi, agama, ilmu pengetahuan, dan filsafat. Dan semua itu tidak hanya dimensi syariat, tarekat, tapi sampai hakikat maknanya. Jadi cuma kayak beliau 2010-2011 buku jadi. Nah, sesuai dengan visi misi dan energi frekuensi vibrasi berkah itu, sampailah agak jumping langsung ke mawon, kita meyakini bahwa pusat peradaban dunia itu adalah Nuswantara, khususnya ada di Pulau Jawa. Tapi sebenarnya ini satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan. Nah, itu ditopang beberapa referensi atau literatur yang saya ambil satu aja dari Prof. Manu yang ini juga sahabat beliau, dan salam buat Bang Dori Girsang, Lai Dori Horasubah dari Sumatera Utara. Nanti kalau
akan saya posting dan saya kirim ke beliau, beliau pasti kaget sekali. Iya. Wah, Prof. Mahmud sudah ketemu Ki Dharma Kunchara di Sendang Bekung ya. Ini semua berkah Gusti Ingkang Maha Welas Asih ya, Gusti Allah, kalau saya muslim ya Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang alami. Kita ambil dari Prof. Manu, filologi. Beliau seorang filolog, itu adalah seorang guru besar di UGM. Beliau profesor yang ilmunya sudah sampai menimba di Eropa, tapi kemudian oleh guru-gurunya, profesornya beliau yang orang-orang dari Belanda dan dari Inggris kalau nggak salah, atau dari Jerman saya lupa, itu disuruh kondur Prof. Manu bahwa sumber ilmu induk peradabannya di rumahmu sendiri. Kalau mencari teori metodologi silahkan di Eropa. Nah, ternyata di filologi naskah kuno, ya, naskah-naskah kuno tentang peradaban Nusantara, khususnya Jawa, khususnya lagi Mataram, karena beliau kan juga fokusnya di Mataram ya, dari Sanjaya, Sailendra sampai Mataram, yang kemudian masuklah kemudian Mataram Islam gitu ya. Beliau menemukan makna Mataram itu adalah mater, M-A-T-R. Mater itu maknanya induk, ibu, biyung peradaban dunia, yaitu ibu pertiwi sendiri. Dan nanti akan ditambah oleh beliau. Sedikit pengantar itu, sampailah ketika saya ketemu beliau di Zoom. Wah, inilah sebenarnya beliau yang saya cari udah begitu lamanya. Setelah saya dari Serandil 3 kali, ke Jambi itu Jambi Limo, saya ingin diperjumpakan dengan Bopo Guru, kaki guru, ingkang sampun rementopo, ingkang tidak lagi ibaratnya pokoknya saking kalis ikhlas, tidak ingin mencari atau tendensi pemberian orang lain gitu ya, tapi demi semangat keluhuran apapun digunakan ya. Akhirnya ini hari ini kasunyatan. Waktu itu saya niatkan 2020 sowan ke Cilacap, belum juga saya sowan, malah di Mataram, Yogyakarta, Diningrat. Jadi ngaten itu saged ketemu. Ya dumateng Bapak Ki Dharma Kunchara lan Bapak Suratman. Saestu saya Muhammad Mahfud Gilang Setorik Sirekso kanugrahan ageng saged sowan. Saestu yen tambahan donga dipun paringi kawula sak putra garwa kula Mas Gibran Denok Joda, sak sederek kula, keluarga besar kawula, ibu kawula, wong bapak mertua pun almarhum nggih. Bapak ibu kula pun dangu nggih sedaya kalih ndonga Nuswantara kembali menjadi mercusuar dunia. Ada beberapa hal yang ingin kawula langsung kawruh yang dipun kula wentah kalih Ki Dharma Kunchara lan terkait Bekung tambahan saking kula Suratman. Ingkang pertama kula nyuwun dipun wucal diulang wuru yang kula wentah tentang keluhuran yang pepunden leluhur Nuswantara, umumnya khususnya Mataram. Monggo kalih mengalir. Monggo Bapak Ki Dharma Kunchara saderenge matur mbah nuwun. Om wilahin jati nuwun ya jati lulupun Nusantara tapi uluk salam tapi salam. Sedetik kalau mengulas saya itu mengulas bahwa ada sebuah pertanyaan yang cukup rumit karena ini sosok akademisi kan berbeda dengan sosok dianggap sami mawon. Religi murni lah, taruhlah kan beda. Jadi sekilas mengenai keluhuran Mataram itu kan kalau Indonesia itu, Jawa khususnya itu kan ada dua. Pertama adalah Mataram Sanjaya. Mataram Sanjaya. Ya kan? Mataram kuno. Mataram kuno. Atau Mataram Hindu secara ya, religi. Yang konon menurut anunya ada di Purwodadi. Mengapa dikatakan Purwodadi? Purwo dumadi ning tanah Jawa kadunungan manungsa ngaten di sana. Purwo dumadi yang kemudian ada tinggalan nama Kabupaten Grobogan Purwodadi. Asline kuno Purwo dumadi ning tanah Jawa. Dilanjut dasyat. Lah terus maka di situ ada Bledukuwu, secara disaka kan ada di situ. Jadi taruhlah persilangan antara kegaiban raga wadak dengan hal yang gaib itu memang leluhur kita sudah dari tempo dulu. Namun setelah monarki terhenti oleh karena derasnya arus modernisasi lah atau kalau dalam bahasa sains itu asimilasi. Ya asimilasi itu terus kita sekarang menjadi demokrasi lah. Sejak demokrasi itu kan
berawal dari penjajahan atau Nggih, kolonial nggih, ya. kolonial. Nah itu kita tergeser antara kegaiban kurang dikedepankan, kurang didulang dan lalu mengedepankan akal pikir. Nah, dalam akal pikir ini, pikir kan bukan berarti nalar, Prof. Nggih. Ya kan? Nggih, leres. Jadi manusia berpikir belum tentu bisa bernalar. Contoh kecil, saya tidak menghujat ya. Kalau istilah gampangnya itu Freddy Sambo itu tatkala tragedi kemarin itu hanya berpikir namun tidak bernalar. Ya, peristiwa Freddy Sambo yang kemarin itu Freddy Sambo hanya menggunakan pikiran namun tidak menggunakan nalar. Nah, ketika dia menggunakan nalar, niscaya tidak terjadi tragedi yang sedemikian sadisnya menurut barometer kemanusiaan gitu loh, barometer kemanusiaan, dan lalu terjadi tragedi yang mana juga menyangkut instansi ya, kelemahan instansi ini karena kita memang kurang bisa menelisik ya apa yang ada pada diri kita, yaitu antara pikiran dan nalar begitu lah. Kembali saya mengatakan kalau Mataram itu ada dua. Mataram itu kalau menurut saya Matarum. Ya, Matarum itu kalau di cerita ke sana kan, rum itu kan keharuman gitu loh. Apa yang keharuman dalam diri kita? Ya, menurut yang lain monggo saja gitu loh. Yang harum pada titik diri kita itu yang sangat harum dan tidak akan berubah selama-lamanya selagi kita hidup dan bahkan setelah meninggalkan kita, yaitu sukmo. Jumbuh dengan serat Mandala Giri, Mataram artinya mata satu, sukmo saja. Nah, Monggo lanjut kok ya. Frekuensi. Lanjut kok. Kalau saya mengatakan itu Matarum itu adalah mata roh. Artinya sak lumaing bumi sakurbing langit mbok menawa ya. Ya mbok menawa itu bahasa Indonesianya apa? Ya, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar yang mengetahui kawruh sukma itu hanya orang Jawa. Begitu. Nah, itu terbukti dari adanya tulisan, mengapa tulisan Jawa itu gumantung. Ya kan? Dan harus gumantung, manakala tidak gumantung itu sudah bukan tulisan Jawa lagi. Nah, kalau tulisan Arab mohon maaf belum ah. Kalau tulisan Latin dari kanan ke kiri, lah ini gumantung, dan harus ada adek-adek manakala kita mau menulis. Adek-adek itu ya kita harus berdiri tegak, artinya jejak bertongkat tokit kita melangkah di muka bumi ini gitu loh ya, gitu loh. Lah ini kalau Matarum itu mengubah sekilas itu berawal dari Sanjaya. Lah apa itu Sanjaya? Artinya kan sandangan kawijayan yang urip hanyalah roh sukma itulah. Ini kalau dikaitkan, jadi saya itu mengatakan Mataram itu ada dua keluhuran Mataram. Kalau Mataram Hindu secara literasi, namun saya cenderung tidak mengatakan Mataram Hindu. Mengapa demikian? Saya meyakini belum pernah sekalipun Nusantara ini menjadi negara agama. Nusantara loh ya. Kalaupun ada deklarasi itu Samudra Pasai mungkin, kalaupun ada deklarasi dari Demak, tapi umurnya itu tidak lama, atau boleh dikatakan hanya seumur jagung. Berbeda dengan Mataram Sanjaya yang sampai menumbuhkan sampai Empu Sendok ya kan. Lalu Erlangga, lalu juga Mataram Panembahan Senopati yang sampai sekarang HB saja sudah ke 10 ya. Lalu Pakubuwono itu sudah ke 13 lah. Ini berarti kejayaan apa yang hanya sesaat ini berarti membuktikan bahwasanya negara Indonesia ini atau Jawa ini atau Nusantara ini belum pernah sekalipun menjadi negara agama, sehingga saya cenderung mengatakan Mataram Sanjaya dan Mataram Panembahan Senopati. Walaupun Panembahan Senopati memeluk agama Islam, namun tetap Mataram Panembahan Senopati bukan negara Islam. Yang saya maksud begitu, ya kan? Termasuk sekarang Pak Jokowi itu agamanya Islam, tapi Indonesia bukan negara Islam, tetap negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu sekilas mengenai apa Matarum itu ya mata roh ya, yang bisa membaca dunia lah. Kita bisa hidup sepandai-pandainya manusia, kalau nggak ada ruhnya itu namanya sudah meninggal dunia. Begitu. Jadi keluhuran kita adalah tentu raja di Nusantara ini, baik itu Mataram Hindu maupun Mataram Sanjaya maupun Mataram Panembahan Senopati, adalah orang yang sudah menguasai loro-lorone tunggal atau
Allah yo ingsun, ingsun Hmm. pancering Allah Pancering gitu Allah. loh, gitu loh. Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti, tentu Hmm. demikian. Jadi inti Mataram itu mengapa sampai terjadi 2 kali Mataram? Karena memang Mataram itu adalah mustika ya. Nggih. Mustika dan mustaka mungkin. Mustika dan mustika. Kalau mustika itu jelas ibaratnya sebuah bias yang luar biasa di dunia, mustika ning jagat taruhlah. Mustaka itu kepala. Siapa yang menjadi kepala tentu harus memakai mustoko, Mustoko. gitu loh. Jadi ibaratnya sudah betul-betul memahami antara ini urusan lahir dan ini urusan batin, sehingga tidak ngawur dalam berkata-kata berdasarkan kepada dikir dulu kalau menurut saya ya, dikir dulu atau semedi dulu baru berkata-kata. Begitupun Panembahan Senopati, begitu menurut saya. Jadi intinya keluhuran kita tetap keluhuran Mataram itu adalah yang mendominasi dari A sampai Z. Lajunya roda pemerintahan tetap ditampuk darah Mataram, mengatakan Prof. Nggih, matur numbah nuwun. Jadi teringat bahwa kenapa periodisasi atau timeline waktu tadi ya, kita belajar sejarah peradaban mainstream itu memang ada Mataram Hindu atau Mataram kuno, dinasti Sanjaya yang tadi kemudian menurunkan sampai Empu Sindok memindahkan ke wilayah Jawa Timur karena letusan Merapi yang sangat besar yang menjadi dinasti Isyana. Kemudian nanti sampai menurunkan ada Gusti Mahaprabu Airlangga, Gusti Samapanci, Joyoboyo, Dahanopuro, Jenggala, kemudian ada Kediri, ada Dahanopuro dan seterusnya, sampailah ada satu yang sangat dasar, Bopo Ki Dharma Kuncara ya. Jadi ada satu kode yang waktu itu saya membahas dengan Bopo Kang Masabdo Langit di channel Surya KKS. Itu juga luar biasa, beliau dasar sekali di dalam nguri-nguri kabudayaan leluhur, sampai saya ini yang dari basic santri itu iso mau merbes mili karena diingatkan kembali, dan saya mau mempelajari kembali, mengamalkan kembali secara Islam kulo berdasarkan Quran dan sunnahnya, bersilasifik amanah tabih fatona. Tapi ketika itu jumbuh manunggalnya wujud dengan jumeneng dengan Jowo atau Mataram, loh itu kan istilahnya laku becek bener tur bener itu wow. Laku becek sukmo jiworogo, kok nyambung menyatu, berarti sampai hakikat makrifatnya. Dan ada satu pertanyaan besar nih Bopo Ki Dharma Kuncara, satu kode, walaupun Mataram Islam itu alas mentok dibuka oleh Gusti Ki Gede Pemanahan yang kemudian dawuhi putranya menjadi raja pertama Mataram Islam, tapi asmo beliau itu pakai Panembahan Senopati. Bahkan ketika ayah angkatnya yang selama ini sejarah mainstream kan dianggap ayah angkat, itu masih pakai Mahaprabu Sultan Hatiwijoyo Pajang, itu kan ayah angkat. Walaupun dalam proses saya mendalami mempelajari sejarah itu ada yang memberikan satu informasi ketika Gusti Panembahan Senopati nama kecil atau mudanya adalah Gusti Danang Sutawijaya Sutawijoyo, berarti ada hubungan langsung dengan Gusti Sang Mahaprabu ya Sultan Hatiwijoyo. Selain selama ini mungkin secara mainstream beliau itu putra angkat, tapi kok nama Wijaya gelar, ada apa sebenarnya, perlu didalami. Kemudian waktu itu saya sowan ada seorang kasepuhan, beliau menjelaskan satu sudut pandang, satu angle gitu ya, satu perspektif, karena sejarah kan sangat subjektif ya, sangat subjektif dan banyak sekali bisa debatable ya. Tapi saya tampung semua karena sedang menimba ilmu, mencari bahwa sebenarnya Sultan Gusti Panembahan Senopati nggih, Gusti Danang Sutawijoyo itu ada yang menyampaikan tuh beliau putra kandung dari Sang Mahaprabu Hatiwijoyo yang kemudian entah bagaimana prosesnya kemudian dititipkan teng Gusti Ki Gede Ki Ageng Pemanahan. Terkait ini siapa tahu Bopo Ki Dharma Kuncara bisa menambahkan informasi, saya mengkonfirmasi, atau bahkan kalau saya salah yun diklarifikasi dan saya dikoreksi apa yang saya peroleh dari pencarian sejarah ini terkait ini keluhuran kita semua yang mungkin banyak sekali sudut pandang yang lain, dan prosesnya atau progresnya pencarian ini kok tidak selesai hanya di sejarah mainstream. Siapa tahu ada sudut pandang lain. Beliau kenapa pertama menggunakan asmo
Gusti Panembahan Senopati, yang itu nama asli Jawa Nusantara ya, padahal beliau Raja Mataram Islam pertama. Yang kedua, apa hubungannya tadi Gusti Danang Sutawijaya, si Gusti nopo Loring Pasar nopo depan Loring Pasar nggih, atau ketika jadi raja nggih Gusti Panembahan Senopati, kaitannya dengan Gusti Sang Mahaprabu Sultan Hadiwijaya nggih Joko Tingkir nggih. Beliau adalah juga putra dari Gusti Sang Ki Ageng Kebo Kenongo. Karena saya belum lama kemarin juga sowan ke Ki Ageng Kebo Kanigoro teng Selo Boyolali kali Merapi niku. Dan nanti berarti beliau cucunya dari Gusti Pembayun dan Sang Manurung Mahaprabu Adipati Sang Manurung Handayani Lapengging, mantu sinuwun Sang Mahaprabu Brawijaya Gangsal, yang terkenal selama ini Sang Mahaprabu pungkasan wonten ing Wilwatikta Mojopahit Wilwatikta Nagara. Monggo Kidama Kontang. Yang tambah beda beuruk salam mulia, semoga tidak tergentak arwahnya di sana. Saya hanya menceritakan ya, kalaupun keliru itu wajar manusia. Namun sekilas mengapa kaitan darah ya, kaitan darah antara Sultan Hadiwijaya dengan Sutawijaya. Dengan Gusti Ya kan? Danang Sutawijaya. Sutawijaya itu kan Suto itu anak, Wijoyo ya Putra Wijaya, Nah, Penawa gitu loh. Nah, kita mengingat bahwa pada masa transisi Demak Bintoro dan lalu menjadi Pajang. Mengapa dikatakan Pajang? Kalau pandangan sudut pandang saya, Sultan Hadiwijaya itu sudah sadar persis bahwa saya negaranya hanya sebagai pajangan. Pajangan itu ya hanya terpajang saja. Tapi yang lalu untuk bisa meneruskan itu niscaya mengapa semestinya Pangeran Benowo kan. Leres betul. Ya kan? Betul. Anak satu-satunya dan ditutus daripada Demak, istrinya Sultan Hadiwijaya ya. Kena apa kok larinya ke Danang Sutawijaya. Nah, mboten salah Gusti Sang Mahaprabu Hadiwijaya menantune Sang Mahaprabu Sultan Trenggono nggih. Nggih, niku kan. Semestinya itu diturunkan ke Pangeran Benowo. Namun ya dilalah kersane ngalah. Ya kalau saya satu sisi ya mungkin ada pandangan miring. Kalau orang dulu itu berbeda dengan orang sekarang, leluhur kita berbeda dengan leluhur sekarang ya. Artinya begini, antara Ki Ageng Pemanahan, Juru Mertani, lalu Ki Ageng Giring ya. Ini kira-kira terpantau nggak oleh Sultan Hadiwijaya dalam gayuh wahyu? Ibaratnya seorang raja demi berdirinya tanah Jawa ini ya, untuk kembalinya Majapahit. Udah cara gampangnya, berapa biayamu hai Giring, yang penting kamu bisa mendapat wahyu dan bisa menurunkan Danang Sutawijaya ini gitu loh. Lah itu secara lahir maupun secara batin tentunya petunjuk ini Sultan Hadiwijaya berkiblat kepada Ki Ageng Giring di Sodo begitu loh. Lah Ki Ageng Pemanahan itu di Kembang Lampir kan seperti itu ya kan. Nah, otomatis ini tenaga tapa bayaran juga boleh lah kalau kasarnya, dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Artinya pembiayaan ini tentu oleh Danang oleh Sultan Hadiwijaya begitu, dan lalu terpantau dan sebagainya. Mohon maaf semaaf-maafnya ada kalau dulu dalam ketoprak saya melihat bahwasanya ketika pemanahan ini pergi, tentu istri di rumah dan terjadilah sebuah, kalau boleh saya ngomong ya, dat dengan dat ya, itu bukan berarti harus bersanggomo, tapi bedang. Oh, ngaten. Bedang itu adalah antar batin saja bisa jadi Nggarbeni ya, Nggarbeni itu ya hamil gitu loh. Ya pokoknya singkat cerita seperti itu, dan lalu kelak anak ini yang akan bisa meneruskan saya. Gitu loh. Sehingga saya titip anak Sutawijaya. Nah, lalu ketiga orang ini Danang, karena pasti ini dipastikan anak lanang gitu loh ya kan. Nah, inilah yang akan meneruskan. Maka dari itu Danang Sutawijaya itu ya di-lost secara sekarang itu. Mohon maaf kalau John Kay itu kira-kira preman Indonesia sekarang ya, itu kedekatannya dengan pejabat tentu ada dong ya kan. Nah begitupun si Danang Sutawijaya ini terpantau oleh para
punggawa keraton Pancang itu sepola-polanya karena ini akan menjadi raja begitu loh lah. Sekilas demikian, lalu bertapa-tapa-tapa, kamu kalau mau jadi raja mesti begini tapa berata yang intinya sampai ke Kali Opak dan ke Parangtritis begitu loh. Lah setelah itu ya mohon maaf, sebutan Kanjeng Ibu Ratu Kidul terhadap Panembahan Senopati kan sudah bukan Danang Sutawijaya, duh Panembahan. Panembahan itu berarti yang bisa meneruskan Majapahit, kehancuran Majapahit untuk kembali berdiri yang kokoh pada Mataram itu tentu harus pandai manembah, tentu harus bisa manembah, sehingga sebutannya adalah Panembahan, sekaligus sebagai pembeda bahwasanya Pajang telah runtuh dan kembali kepada Majapahit, ya Mataram yang juga darah Majapahit begitu loh. Nah ini sebagai pembatas, sebagai taruhlah sebuah cerita yang tidak harus dipercaya tentunya kan, yang tidak harus dipercaya. Menurut saya Panembahan Senopati adalah sosok yang mampu manembah, mengembalikan loro-lorone Atunggal atau Matarum itu ya, Matarum itu bisa kembali, yang mengetahui cara sastra Jendro Hayuningrat ya Panembahan Senopati begitu loh. Yang lain itu adalah lerem begitu kalau menurut saya. Jadi segi pandang saya, mengapa itu terjadi Suto Wijoyo, Suto itu anak, Wijoyo ya tentu Sultan Hadiwijaya begitu loh. Nah, lalu Panembahan Senopati itu adalah sebutan dari para gaib yang lalu dipakai sampai dengan kalau raja ini kan jejuluk ya, kepada julukannya adalah Panembahan Senopati, Ingalogo ya, terus Panetepanokomo dan sebagainya kan seperti itu loh. Ya, intinya demikian Prof Mahfud. Jadi saya tidak muluk-muluk, namun sebisa asa saya intinya kurang lebihnya begitu. Istimewa sekali nih ini pemahaman dan ya tadi bilang literatur referensi dari Ki Dharma Kunchara yang memberikan informasi luar biasa yang ini tidak ada di mungkin sebelumnya di sejarah mainstream ya. Tapi ini sebagai sudut pandang, satu perspektif yang memang namanya kalau ngapunten kawula sinau santri nggih bahasa Arab, sejarah itu bisa salah satunya dari bahasa Arab ya, di kalau Quran itu ada disebut syajarah. Syajarah berarti kan pohon. Berarti pohon itu ada biji, kemudian muncul akar yang akan menghujam ke dalam tanah, mencengkram, menyimpan air agar kemudian subur dan juga menjaga kelestarian tanah alam. Kemudian muncul tunas, batang, dahan, ranting, sampai berbunga, sampai berbuah. Buah pun ada 3, kalau jadi ingat filosofinya nih, filsafat ilmunya, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ada kulitnya harus dikupas sehingga kita ketemulah dagingnya, kita nikmati kesegarannya, enaknya, mungkin menyehatkannya, buah misalnya buah mangga, buah apel dan sebagainya. Dan akhirnya setelah daging ya akan muncul biji untuk ditanam kembali, sehingga memang belajar sejarah aturannya dari biji kembali biji. Makanya dengan filosofi itu saya selalu tipikal yang tidak kemudian lelah atau tidak putus asa untuk menggali sejarah peradaban, pokoknya sampai dari biji ke biji. Ya, terima kasih, ini tambahan yang luar biasa terkait dengan tadi mengenai sejarah peradaban keluhuran Nusantara, khususnya Mataram ya. Tapi kalau bicara sejarah atau peradaban agung Nusantara sendiri secara umum, monggo Ki, saya ingin panjenengan menjelaskan lebih detail, lebih dalam, bisa dikaitkan lah mungkin pengetahuan jenengan tentang Lemurian, Atlantis, Medang Kamulyan, tadi ada keraton atau kerajaan Purwadumadi yang sekarang mungkin itu decoy atau kamuflase atau tinggalannya masih ada di nama Purwodadi ya kan. Saya ingat ketika saya meneliti itu ada nama Kebumen dari Kebumian, kemudian Banjarnegara itu negara yang berbanjar-banjar atau negara yang berdekatan, sehingga waktu itu saya mendalami, disitulah ada Ngamarto, Ngastino, Pringgodani, Dwarapati, Banjarjungut. Loh, katanya diklaim di India, ternyata kok di Nusantara semua. Nah kemudian berlanjur ke ada Lemurian, ternyata Medang Kamulyan, ada Sakmenginggil, ada Purwacarita, ada Purwakanda, ada kerajaan Kelingan, Eling, kemudian sampailah kita ke yang terbesar, teragung, yaitu yang paling belum begitu lama, yakni Wilwatik Mojopo atau Majapahit Wilwatiktonagoro yang
ternyata setelah saya kemudian kembali ke tadi filologi misalnya, loh kok biyungnya kok Mataram, dari tadi Iya, mater induk peradaban dunia dan Matarum sing paling harum semerbak ya sukmo sejati. Di serat Mandala Giri kagunganipun kitabnya Gusti Sama Panji Adi Boyo juga menyampaikan Mataram ya moto siji yang selama ini dianggap dajjal Ya, atau apa, ya. padahal moto Bukan, siji bukan, yang menghidupi hati-hati. raga ini ya niku disebut sukmo sejati. Kalau di Islam mungkin dia disebut ruhaniyah, Iya. ruh nggih, atau roh atau mukmin lah. Yang tadi kalau di kami dia bersifat sidik, itu berarti dia jujur, amanah, bisa dipercaya, tabligh menyampaikan kebenaran, dan fatonah kecerdasan yang bermanfaat atau Iya, laku iya. becik benar-benar konteks Nusantara. Monggo Iya. sebelum ke Panji Mas dan seterusnya. Kalau konteks Nusantara, Iya, Nusantara. Nusantara Nusantara. itu kan Elang Jawanya hadir lah. Hati kula disambut teng iki teng Ki Ageng Jolo Sutro, saya video deket banget. Hadir lah. Ada betulan. Monggo lanjut. kalau Nusantara, kalau dulu kan kalau ceritanya itu kan tanah yang panjang ya, Nggih. dari Sumatera sampai dengan Papua Nggih. begitu loh. Nah, terus keturunan Dewa. Nah, sebelum keturunan Dewa ini kan kawat keliwat pengit tepat itu masih babat, taruhlah Gunung Semeru, Gunung Merapi Nggih, gitu ya. nggih. Lalu jadinya itulah dipoyong dari Gunung Mahameru intinya kan. Nah, Semeru, lalu Merapi dan sebagainya. Lalu setelah itu timbullah Sang Aji Soko. Sang Aji Soko. Nah, ini kita cerita Nusantara ya Iya, babatnya. Nusantara itu kan kalau Nusa di antara rata-rata lah. Kalau saya mainstream. interpretasi saya beda, ya sedikit berbeda. Nggih. Karena dulu yang namanya ndok burung angsa, Napa niku kok? ya telur urung angsa gitu loh. Ya. Itu kan berguna, ya kan? Nah, itu kan swan atau swan, Ya, ing enlist ya. ya kan? Swan, Nah, swan. makanya kalau dalam ejaan yang sesungguhnya bukan Nusantara tapi Nuswan. Nuswantoro, Nuswantara nggih. Ya, Nuswantara karena Nggih, Nuswantara. ketika itu Nuswan. numbalnya tanah Jawa Pulau Panjang ini adalah dengan telur urung angsa begitu loh. Ndok urung angsa. Dan jewawut begitu. Jewawut itu Jawa ya, itu pari. Bukan. ya, Oh, yang untuk makan Itu yang untuk makanan burung. burung. gitu. Jewawut. Iya. Iya. Tapi jenis biji-bijian nggih. Jewawut. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Nggih. Nah, sejak itulah menjadi Nuswantoro gitu loh. Sebenarnya Nuswantoro, tapi lanyang pangucap itu adalah Nusantara, Nusa di antara, padahal itu sudah ke sini. Kalau Nusa di antara begitu loh. Dulunya itu ya Pulau Panjang begitu ya, entah puluhan ribu tahun ke sana gitu. Jadi Kalau teori Atlantis 11.600 atau 12.000 tahun yang silam. nah Iya, itu menyatu. jadi intinya itu apa, Nuswantara itu berasal dari Sang Aji Soko numbal dengan apa, Ndok Wurung Angsa. Lah sampai sekarang Ndok Wurung Angsa itu sudah terlalaikan. Kalau dulu ada papan yang angker mau didunungi menungsa kok ibaratnya kayak badak warak apa ya, apa Ya. itu Ya. tempat apa itu kemarin, Kupak Kupak Warak gitu. Kupak Warak itu tanah yang manakala dihuni oleh manusia meninggal dunia, dihuni oleh manusia meninggal dunia. Itu tumbalnya itu adalah Ndok Wurung Angsa dan Jewawut ditaburkan manakala tumbuh itu berarti sudah kehuni manusia begitu loh. Jadi Iya, iya, iya. itu sebuah babat dari Sang Aji Soko, dan tentunya komplitnya itu adalah bunga dan kemenyan. Nah, bunga dan kemenyan ini adalah pokok untuk menyambung kepada kegoiban. Ibarat kita zaman sekarang ya kita teleponnya itu. Ya. Nah, kalau nggak nyambung ya ini saya Teknologinya ya, nggih, iya istilahnya. gitu loh. Kemenyan Jadi, dan kembang. karena itu sabdanya dari kaki Semar Putronoyo atau Kesangyang Ismoyo, Nggih. ketika anak cucumu hai Aji Saka ada segala sesuatu yang sekiranya gangguan dari hal-hal yang kurang pas, sebut namaku, tanamlah di situ Ndok Wurung Angsa dan taburkanlah Jewawut dan kutuklah bunga dan kemenyan, niscaya aku akan datang begitu loh. Lah kisah-kisah ini tentunya kan sudah tidak berjalan lagi Iya, betul. gitu loh. Iya, Sehingga iya, kita betul. perlu mengingatkan bagi yang mau Sosialisasikan, diingatkan kan Betul, seperti itu lah. Ini Nuswantara lah. Lalu kalau ke depan kita pernah berpikir nggak yang bahwasanya bumi kita itu adalah bahasanya adalah bahasa Kawi. Kawi itu berarti kawiwitan. Oh, kawi itu. Ya,
Ya, permulaan. artinya Permulaan. saya akan menyampaikan kapan di mana manusia bisa berkata-kata, Iya, iya. ya kan? Iya. Kapan di mana manusia berawal di bumi ini bisa ngomong, Iya. bisa berbahasa, Ya. bisa berbahasan. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan itu, Hmm. bahasanya bahasa kawiwitan. Ya, taruhlah kalau bahasa Jawa ini kan tulisannya gemantung 20. Hmm. Ini ketika belum dikembangkan. Namun mohon maaf ya, hijaiyah ada berapa? 28 atau berapa? 28. Iya kan? Iya. Lalu huruf Cina ada berapa dan sebagainya. Lah ini mupakat yang luhur yang perlu kita teliti. Telitinya tentu tidak dengan mikroskop, namun dengan hati. Lalu dengan kabro brogosukmo kalau perlu gitu loh. Iya, Iya. iya. Karena mengapa? Huruf yang bisa untuk raja itu cuma 3. Huruf Cina ya secara umum ini, huruf Jawa dan huruf Arab. Lah ketika itu konon benua hanya terbagi menjadi 3. Atas mupakatnya Kakang Semar itu ngumulani di Nusantara ini, Kakang Tokoh itu ya iya. Cina Landa. Mohon maaf kalau Kiloan Betara Tokoh, Guru iya. ya, Betara Guru itu di belahan timur tengah sana. Saya nggak mengatakan Arab begitu Iya, loh. Lah karena tapanya di bumi, Kakang Togok itu ada di benda growong dan lalu membuat patung, ya. Lalu di dalam benda growong itu masak pohon benda, masak makan. Oh, kamu berarti goroh gitu loh. Menurutnya, menurut dewa yang itu. Oh, dianggapnya saya nggak tahu kalau kamu itu mendustai saya atau mengelabui saya. Makanya kamu nanti kalau nggak bohong tidak bisa makan. Lah tambele kanggo bohong bisa makan, laku dagangan. Makanya mohon maaf kalau Cina rata-rata sukanya laku dagang. Ini bukan berarti saya mencela, tapi dari bibit awal gitu loh. Lalu kalau Betara Guru di bumi ini, mohon maaf taruhlah hanya menyebut nama Tuhan, lalu terus mohon maaf ya, taruhlah kalau malam itu makan, kalau siang itu nggak makan begitu. Ceritanya begitu. Lalu disabdalah, oh kurang ngepasi dengan toto rasane ngurip, sehingga kamu nanti kalau nggak menyebut nama Tuhan ya akan kesulitan dalam mencari makan. Lalu kaki Semar Badranaya kelintang-kelinting di bumi ya, sehingga karena bumi kan tanah, kalau tidak ngolah tanah wong Jawa mesti orang mamah gitu loh, orang Nusantara. Lalindalah disubur ke tanah dan tanah airnya disubur ke ini sebuah cerita dari guru saya ya, guru saya yang telah meninggal, yang Mejasari, orang Bedokolan Jawa lah. Ini nggak bisa dibangun, makanya huruf yang dominan untuk membuat tulisan itu ya hanya huruf Jawa gitu loh. Huruf Jawa, huruf Cina, huruf karena 3 benua ini atau ya dunia ini hanya terbagi 3 benua dan bahasanya dulu pun baru 3 begitu loh. Lah di tanah Jawa lah ini awal mula berbahasa diberi nama bahasa Kawi. Lah ini sedikit saya mengulas ya. Jadi ini mengenai Nusantara dan di situ tumbuh sabda kelak akan menjadi mercusuar dunia gitu loh. Ini sekilas ya, tidak harus dipercaya kan. Saya juga hanya cerita saja dan saya tidak memaksa untuk percaya dan saya tidak ada unsur merendahkan siapapun karena Kakang Togo, Kakang Semar dan Betara Guru ini saudara begitu loh. Gitu loh. Jadi tidak ada ekstrim ini nggak ada. Artinya kemampuan tirakat saya begini, kemampuan tirakatmu apa monggo gitu. Lah kalau Kakang Togo memang nggak kuat tirakat, bikin di benda growong lalu dia bikin patung. Nah, makanya kalau orang Cina ya sukanya makan terus memasang patung begitulah. Kalau orang Jawa berbeda lagi, senangnya ya ke gua-gua dan sebagainya begitu loh. Ini real sampai sekarang gitu loh. Mengatakan terima kasih sekali, luar biasa tambahan mengenai makna atau sejarah atau peradaban Nusantara dari perspektif beliau yang beliau juga dapat dari guru-guru beliau, dan ini bagi saya sangat masuk di logika karena di referensi salah satunya dari Kipat Masugondo. Ada beliau kesukuan suku Samin itu nulis buku Naluri Budaya Tradisi Nenek Moyang. Memang saya punya bukunya, itu fotokopian warna kuning yang ini menjadi kitab sucinya aliran kepercayaan kaki tua. Nggih, teng daerah Cilacap juga adanya itu disebutkan memang. Jadi ingat betul nggih, Nusantara itu dari Nuswa antara. Nah, karena kalau di daerah
Banyumasan itu kan ngapak Nuswantara. Kemudian di daerah wilayah Jogja nyebutnya ya pakai Nuswantoro, yang kemudian pronunciation kita atau dialek secara umum di Indonesia menyebutnya Nusantara. Nusa antara, yakni pulau-pulau di antara dua samudera yang besar, pertama Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tapi tadi juga ada makna lain, yakni bahwa Nuswantoro itu tadi bagaimana dari beliau yang sudah disampaikan, yang tentunya saya nanti akan mengulang ya, belum butuh proses untuk tadi penjelasan beliau saya untuk bisa sampai memahami. Dan juga tentunya dengan makna yang lain, salah satunya di literatur itu ada makna Nusantara. Nanti Nusantara adalah dia kumpulan manusia, Ra itu bercahaya. Itu nanti terkait dengan peradaban dunia, makanya di Mesir, peradaban purba Mesir kurang lebih antara 3000 sampai mungkin 5000 tahun yang lalu itu menyebut dewanya adalah Dewa Ra, dewa matahari. Nah, usul asalnya itu dari sini. Terkait makanya juga di buku kita menjelaskan ada sang Mahaprabu namanya Sindulahyang. Nah, Mahaprabu Sindulahyang mengajarkan ajaran welas asih, kasih sayang untuk ketauhidan sampai ke Manunggaling Kala Gusti. Ketika sampai di India, Mahaprabu Sindu kemudian mengajarkan ini, itu di sana dialek Hindu menyebut menjadi Hindu. Nah, peradabannya itu ada sungai Indus, Hindustan. Kemudian sampai ke Jepang, si Sindu ini itu ada di buku kita, di referensi kita. Sindu itu jadi Sinto, makanya di Jepang ada agama Sinto. Ajarannya juga welas asih, kasih sayang. Nah, Mahaprabu Sindulahyang di Cina yang diambil belakangnya Lahyang. Lahyang itu menjadi liong, yaitu naga. Makanya di Cina simbolnya itu adalah ular naga raksasa. Sedangkan di Jawa itu kita tahu ada naga itu adalah kelangenan atau dia adalah kinasih dari Gusti Sang Hyang Batara Hanantaboga. Ada naga tapak angin yang raksasa dua di angkasa dan ada dua di dalam bumi. Nah, ketika saya kemudian akhirnya kok mendalam ini semua, saya speechless, hampir gak bisa berkata-kata lagi. Kok begitu dahsyatnya ilmu kawruh, ya pakem, patra, patron, atau disebut kalau mungkin di Sunda itu pikukuh gitu ya, pikukuh Sunda, Parahyangan. Yang jadi Priangan itu kan dari Parahyangan. Gunung Argopuro Jawa Timur itu kan nama baru, nama lamanya juga Gunung Hyang, Dieng, Ardihyang. Loh, kok semua pulau Jawa Nusantara berarti sama? Dan saya Muslim ketika sholat ini nggak bisa dilupakan menyebut sembahyang. Loh, ada apa ini? Why? Apa, bagaimana, kenapa, dan siapa yang akan kembali untuk mensosialisasikan, menginformasikan, mengkonfirmasikan, klarifikatif sampai koreksi tentang ini semua dari biji kembali ke biji. Nah, demikian para pemirsa dari channel Mahfud Lemurian, dan juga nanti kalau pemirsa ingin menyaksikan ada di channel Kaum Hadi juga, beliau selalu menyajikan keluhuran Nusantara luar biasa dan aplikatif. Beliau bersedekah jariah, sedekah jariah sedang memuliakan, meluhurkan, membangun, mengembangkan tempat pertapaan Gusti Pak Sultan Agung Hanyokrosokusumo di Bekung. Demikian untuk interview mendalam, wawancara mendalam, liputan mendalam mengenai keluhuran Nusantara, keluhuran dari Mataram, khususnya Mataram kuno, dari Mataram Sanjaya sampai Mataram, yakni Gusti Pandeman Senopati. Untuk tag video yang kedua, habis ini kita akan masuk ke Pancimas, Pangandaran, Cilacap, Banyumas, dan juga Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Kita akan cek. Nah, nanti sebelumnya saya cek apakah kameranya, mudah-mudahan nggak ada kendala. Nanti video tag yang kedua tentang Pancimas dan Semar. Nah, yang ketiga baru kita masuk ke pertapaan Bekung. Bagaimana spirit beliau? Saya sebut beliau 5T. Tekun, kemudian ada Trengginas, ada Tatak, beliau tangguh, akhirnya tutup dan tekan. Karena terbukti semua. Saya cek dulu, habis ini kita masuk yang kedua. Luar biasa. Alhamdulillah lancar. Dalam?